Indonesia, negeri yang berdiri kokoh di atas kebersamaan dan keberagaman. Pancasila adalah panduan hidup kita dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, hingga keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Mari kita wujudkan nilai-nilai ini dalam setiap langkah untuk Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Sila ke-1 mengajarkan kita untuk mengakui hanya satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat adalah wujud penghormatan kita kepadanya, melatih kedisiplinan dan menjaga hubungan spiritual. Salat bukan cuma ibadah, tapi juga membentuk akhlak kita menjadi lebih baik. Jikalau semua orang rajin salat, pasti nilai ketuhanan ini akan tercermin dalam kehidupan sikap sehari-hari. Jadikan salat sebagai cara kita menghidupkan sila pertama Pancasila, karena dengan iman yang kuat, Indonesia akan jadi bangsa yang lebih baik. Sila kedua, Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, khususnya dalam kegiatan mengajar anak sekolah. Sila kedua mengajarkan kita untuk menghargai nilai kemanusiaan dan memperlakukan orang lain dengan adil dan bermartabat. Konteks pendidikan ini berarti memberikan anak-anak kesempatan belajar yang sama tanpa membeda-bedakan latar belakang mereka. Sosialisasi mengajar adalah salah satu cara nyata mengamalkan sila ini. Dengan mendatangi sekolah-sekolah atau tempat belajar, kita bisa menyebarkan ilmu secara adil, membangun sikap peduli, menanamkan nilai beradab. Lewat kegiatan mengajar, kita membantu menciptakan generasi yang tidak hanya pintar, tapi juga menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Selamat makan, Pak. Sila kedua juga mengajarkan kita untuk peduli pada sesama dan memperlakukan orang lain dengan adil. Berbagi adalah salah satu tindakan nyata yang mencerminkan nilai ini. Ketika kita berbagi, kita menunjukkan rasa empati, keadilan, dan kesadaran bahwa semua orang punya hak yang sama untuk hidup layak. Dalam Islam, berbagi juga menjadi bentuk keberkahan, seperti dalam hadis Rasulullah, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Mari amalkan sila kedua Pancasila dengan berbagi, karena dengan berbagi kita tidak hanya meringankan beban orang lain, tapi juga membangun masyarakat yang adil dan beradab. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, bisa kita amalkan dengan cara sederhana seperti berteman dan berbincang dengan orang atau teman dari berbagai daerah. Indonesia adalah negara yang kaya akan suku, budaya, dan bahasa. Sila ketiga mengajarkan kita untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman ini. Salah satunya adalah dengan saling mengenal dan menghargai perbedaan. Ketika kita berteman dan berbincang dengan teman-teman dari daerah lain, kita belajar banyak hal. Contohnya, memahami budaya mereka seperti adat, makanan khas, atau bahasa daerah. Kedua, menghilangkan prasangka negatif karena kita jadi tahu bahwa setiap daerah punya keunikan yang patut dihargai. Ketiga, membangun rasa persaudaraan karena kita sadar meskipun berbeda, kita tetap satu bangsa, Indonesia. Kebiasaan ini juga mengajarkan kita untuk saling menghormati dan menguatkan semangat gotong royong demi keutuhan bangsa. Orang di sana aku pribadi udah daftar sama ini Pak ya? Menu lah, bayar 1.000 kan? Kalau samperan sana aku pribadi. Iya. Iya bawa apa? Tidak ada nimu. Apa yang ngomong aku udah paham? Apa sih? Udah sih, pakai bahasa Indonesia aja. Wah, aku bisa bahasa Indonesia. Besok tanggal 2 itu ada Amerika kan? Iya. Ada sejarah masyarakat. Iya. Kalian mau ikut nggak di kontrol? Ikut nggak? Kayaknya 100.000. Oh iya. Tahu nggak? Kayaknya tahu dulu. Iya, terus nanti kita ngirim buktinya. Kalian udah masuk belum? Udah bayar belum? Kapan aku bayar? Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan di lingkungan kelas. Sila keempat mengajarkan kita untuk mengambil keputusan bersama melalui musyawarah. Saat bermusyawarah, ada beberapa nilai yang perlu kita jaga. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain dengan cara dengarkan teman yang sedang berbicara. Kedua, berdiskusi dengan bijak, tidak memaksakan kehendak sendiri. Dan yang terakhir, mengutamakan kepentingan bersama, putuskan sesuatu yang terbaik untuk semua. Musyawarah adalah cara kita melatih diri untuk bekerja sama, menghormati perbedaan pendapat, dan mencari solusi terbaik tanpa konflik.
Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui kebiasaan sederhana yaitu membuang sampah pada tempatnya. Sila kelima mengajarkan kita untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bersama. Salah satu bentuk pengamalannya adalah menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ketika kita membuang sampah pada tempatnya, kita dapat menghormati hak orang lain untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat, ikut menjaga keindahan dan kebersihan lingkungan, baik di rumah, sekolah, maupun tempat umum, serta dapat mencegah dampak buruk sampah seperti banjir dan pencemaran yang bisa merugikan banyak orang. Kebiasaan ini mencerminkan tanggung jawab kita sebagai warga yang adil, tidak hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Langkah kecil ini bisa membawa dampak besar untuk kebaikan bersama.